Never enough. Kok. Syuting, ayo. Ini udah mulai. Udah di play. Udah Maaf, aduh. Aduh, ini nggak profesional banget ya. Iya, aduh. Nah, oke. Udah mantap. Oke. Halo semuanya, apa kabarnya? Ketemu kita lagi di sini. Dengan saya Niko. Saya Bambang. Renata. Oh, bukan. Saya Renata. Oh, Renata. Ya, itu di belakang ada backsoundnya. Dan saya. Nah, di sini kita kembali lagi di Stembase Podcast atau podcast SMK Negeri 7. Betul. Nah, kali ini kita bakal menyampaikan materi-materi yang jelas asiknya. Wah, asik, bener-bener. Gitu. Ini akan lebih asik daripada yang kemarin, lebih bombastis, lebih entrepreneur. Entrepreneur. Apa kabarmu? Untuk saat ini masih belum teridentifikasi COVID karena saya kemarin kamu ngomongin gitu. ini terskrip memang. Kalau saya ditanya kabar mesti itu biar lucu. Baik ya, baik, sehat ya. Ya sehat. Mas Renata sendiri? Saya baik sekali, luar biasa, semangat luar biasa. Oke. Ya, nah, buat penonton di rumah gimana kabarnya? Bisa tulis di komen. Nah, itu ada teknologi baru dari Tembe Podcast. Hari ini tuh apa? Merupakan hari yang berat ya? Iya betul, karena hari PAS ya? Kita masih PAS. PAS itu apa tuh? Penilaian akhir semester. Oh, tak kira penilaian aku sekolah. Enggak, kan bukan. Sekolah. Terus ini pelajaran apa sih kita tadi tuh? Tadi kebetulan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Berbanding terbalik ya memang. Terlihat sekali ya. Sempat jawab pelajaran bahasa pakai bahasa Inggris. Bahasa Jawanya tak jawab pakai bahasa Inggris. Lu. Kalau keliru sih. Jenengmu sopo? My name is. Nah, itu bingung ya? Enggak, itu memang bingung banget. Enggak apa. Intinya kita bisa melewati pas ini bersama-sama. Tanpa mencontek. Oh, jelas. Kami bohong. Iya. Kami mengkampanyekan tidak usah menyontek. Kerjakanlah dengan jujur. Mengomongkan bahwa ingat satu hal bahwa besok Senin kemungkinan tidak ada yang dapat 100 ya. Karena kita tadi sudah didoktrin seperti itu. Sudah di briefing bahwa untuk pelajaran PPKN kelas 11. Jangan. Oh iya, jangan. Nanti dimarahi. Potong meneh. Mana? Iya betul. Oke. Ini kita tuh akhirnya udah punya nama loh. Masa? Buat podcast kita. Buat podcast ini? Oh, udah dapat. Yang tadinya kemarin bingung, sekarang udah aja. Udah ada, makanya aku opening udah enggak kayak kemarin. Iya, yang kemarin enggak jelas banget ya. Udah ada siarannya. Ini udah punya nama. Apa tuh, Mas? Jadi dari bapak sekolah, beliaunya memberikan nama. Apa namanya itu identik sekali dengan Jawa. Kan kita ada di Jawa Tengah nih. Betul. Harus kejawen. Jawa nih. Itu. Hari ini kebetulan banget ya, PAS bahasa Jawa. Namanya juga bahasa Jawa juga. Ini, apa tuh, Mas? Jadi namanya podcast ini Babar Wiyoto. Dua kata berarti ya? Satu dua kata. Wiyata. Nah, itu Wiyata. Babar Wiyata. Babar Wiyata. Jadi babar itu apa sih? Apa itu, Mas? Babar itu semacam percakapan. Obrolan. Ngomong-ngomong. Perbincangan. Ngomong-ngomong. Wiyata itu pendidikan. Tentang pendidikan, sekolah. Ngomong-ngomong masalah pendidikan. Tidak seperti podcast ini. Iya. Tapi kan kita nanti bisa meluas dikit, banyak, semuanya. Ya, betul. Kita bisa membahas apapun, cuma dengan dasar pendidikan. Nah, pasti yang di rumah udah ini tidak mendidik. Ini pasti bosan ini. Enggak, tidak seperti yang kalian kira. Yang di rumah pasti kalau bahas pendidikan kebanyakan pada bosan kan. Betul. Tapi kita bahas aduh aku ketawa lagi. Bahas pendidikan versi kita. Versi milenial. Nah, betul. Gitu. Itu yang kita coba kembangkan ya. Dari Stemba biar kalian semua juga bisa terhibur. Mungkin kan ini suasananya lagi pas, lagi budrek, lagi stres, lagi pelajaran opo itu. Terutama menurut Mas Renata, mudeng enggak sih PAS tadi? Tadi mudeng. 100 gitu? Kalau 100 sih enggak. Kalau saya sih 100. Saya sih enggak, karena ya mudeng-mudengnya saya ya segitu itulah. Oh iya. Tapi saya bisa mengerjakan. Saya juga bisa karena kebetulan saya punya badan intelijen. Badan intelijen saya. Badan intelijen. Banyak gitu dikumpulkan ke saya dulu baru saya filter. Kamu tahu enggak sih? Apa? Kamu tuh orang paling berani. Kamu bilang kayak gitu di ruang kesiswaan. Kamu paling berani. Betul. Kamu paling berani. Nah, Pak, kita kan memang orangnya jujur banget ya. Kita orangnya memang kok apa? BTW in the best way.
holiday everyday. Iya, In Friday. iya itu kurang lucu sih, Mas. Tadi kamu galau kenapa sih? Tadi Hah? sebenarnya Di awal-awal kamu udah memberikan aku banyak suasana kelabu. ya betul. Emang suasana podcast ini kali ini berbeda dengan saya yang tidak terlalu ceria karena saya dibayar utang, dililit utang, harus bayar utang. Enggak sih, Mas. Enggak tuh. Kenapa? Jadi kenapa? tentu suasana seperti ini identik dengan galau. Cinta anak muda di masa SMA. Pas banget dong. Masa-masa SMA Kita hari ini SMK. juga mau nyampein itu. Loh, masa? Kita mau bercerita tentang itu. Lah kok saya nggak di briefing? Enggak usah. Kan kamu yang ngasih materi. Sepertinya saya tidak ikut rapat, teman-teman ya. Jadi kita mau bahas tentang serunya atau kisah-kisahnya di Stemba. Kisah-kisah cinta di sekolah. Ya, kisah cinta, kisah macam-macam lah, banyak. Banyak hal yang kita bahas. Betul. Yang pertama ya tadi itu. Apa itu? Kisah cinta. Eh, Nah, itu tuh bisa nggak sih? bisa. Kita bukan ya. Kita kalau suka itu kan suka manusia. Manusiawi Tapi benar. kalau di dalam lingkungan sekolah tuh menurutmu gimana sih? Berarti pertanyaan gini ya. Boleh nggak sih Nah, cinta-cintaan di sekolah? nah itu menurutmu Pertanyaan gimana? gitu. Bukan boleh atau enggak sih? Menurutmu bagaimana? Menurut saya atau menurut Mas Neta? Menurutmu aja deh. Dua-duanya dulu ya. Iya. Kalau menurut saya dulu, boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Wah, ya wis tak biasa. Jangan dulu. Habis ini tuh Mas. Iya. Ini memang orangnya gitu teman-teman. Enggak sih. Jadi kebetulan memang saya sendiri bukan terjebak sih, lebih ke mengalami sendiri bahwa saya menjadi orang yang sudah dewasa, sudah menginjak 17 tahun di tahun ini. Selamat ulang tahun pada diri saya sendiri. Kan udah lama, Pak. Oh ya udah lama. Jadi merasakan bahwa suka sama perempuan. Kalau cowok ya, merasakan suka sama perempuan, Tapi merasakan. itu katanya kamu suka sama cowok juga. Enggak ya? Enggak dong. Tidak. Jadi memang itu hal yang wajar sih di sekolah. Terlepas dari sekolah tidak memperbolehkan ya. Terlepas sekolah tidak menganjurkan, tapi dari diri saya sendiri itu terjadi ya, karena itu betul, manusiawi. Alamiah gitu ya. Alamiah. Menurut Mas Renata gimana? Kalau menurutku sih aku sependapat karena ya memang kita kan anak muda ya. Anak muda. Enjoy your life. Anak muda itu tidak bisa jauh-jauh dari cinta monyet. Bucin gitu. Apalagi yang sering saya amati fenomena-fenomena saat ini tuh status teman-teman, SG-nya teman-teman itu kayak pacaran. Ya enggak gitu juga maksudnya. Wah, mereka tuh sedang berbunga-bunga gitu, berflower-flower. Yang biasanya tuh yang paling sering ya lihat di story naik motor sama cewek, sama cowok sama cewek yang nyetori ceweknya dari atas. Wah, itu spionnya tuh diliatin kayak mereka berdua gitu loh. Kayak dunia milik berdua. Saya sendiri dilihat tuh, kamu tahu nggak? Ini apa? Kamu tahu nggak? Pas ada yang kayak gitu, ada yang nge-storyin lewat spion. Itu aku di sebelahnya ngeliatin. Mbok pancal. Iki ngopo tuh. Nah, gitu. Kadang sampai betul. aku merasa aku mau nge-storyin spionku sendiri lah gitu. Nggak bisa tuh, kamu megang motor kopling, bisa. Ini HP-nya mbok pencet ya nggak gitu. bisa. Itu salah satunya. Itu memang adegan berbahaya ya memang. Karena kan bermain HP pada saat berkendara. Ya udah situ alibi aja. Karena kita nggak punya pacar. Ini kan kita masih pandemi. Jadi kayak apa ya? Jadi yang di sekolah, kisah-kisah yang di sekolah itu mungkin agak sudah hilang. Terpaus, terkubur untuk sementara ya. Jadi kalau kita waktu tatap muka, kalian bisa lihat, kita bisa amati itu kalau pulang sekolah bareng. Kenapa saya harus jadi organisasi? Enggak. Pulang sekolah bareng, asik banget lihatnya ya. Kayak nyepin dia. Iya betul. Kalau dipikir-pikir itu biasanya gini, pulang sekolah buat masyarakat Stemba ya, biasanya kalau nggak ke Macor, ke kantin-kantin sekolah. Ini kita di endorse nggak sih sama Macor? Enggak. Nih udah di endorse ya. Kalau Pak Cor mau endorse boleh. Kita open endorse. Intinya gini, kayak waktu pulang sekolah habis pelajaran pusing gitu mikirin matematika iki opo, terus pulang sekolah ketemu teman-teman lagi sama yang luar kelas, ketemu gebetan. Biasanya tuh gini, biasanya ketemu di kantin ya. Ketemu di kantin. Jadi tuh biasanya nih kalau saya ya rela di kantin nungguin lama, nungguin ceweknya keluar kelas. Banget. Kamu tahu gak sih? Kan aku kelasku di RPU. Ya dulu waktu awalan masuk tuh kayak lihat ada yang kelas lain atau kelas itu. Betul. Cakep nih.
pura-pura nyapu. Wah, Megangi engkrak di depan kelas pas jam-jam masuk itu tuh loh. Kayak gitu tuh. Apalagi waktu olahraga. Olahraga kan biasanya lewat kelas tuh. Lewat depan kelas kayak wah ini kayak ya ampun surga dunia. Apalagi waktu ganti baju itu. Enggak dong. Itu explicit konten memang. Itu tadi ada kontennya sendiri ya. Iya. Kayak gitu kan mengenang sekali. Cerita-cerita yang betul. mungkin jarang banget diceritakan, jarang banget disebutkan karena mungkin bagi kalangan siswa itu agak jadi jangan deh nanti dimarahin. Nah, ini kita buka di sini nih. Fakta-faktanya tuh ada di sini. Fakta gelap. Ya enggak, itu manusiawi kok. Manusiawi. Manusiawi. Karena biasanya memang kalau di STEMBA kan ukurannya besar ya memang. Jadi jalan dari pojok ke pojok itu karena kalau pacaran itu nggak kerasa. Jadi kayak ngobrol berdua tahu-tahu sampai gerbang 2. Ngobrol tahu-tahu sampai kerapian. Jauhan dong STEMBA nih gini. Jadi memang dari kalian berdua setuju ya? Yo, bukan setuju. Kita memaklumi. Nah, kita memaklumi akan adanya kisah cinta. Nah, betul. Sebentar. Iya, kenapa? Lanjut. Nah, kemudian itu kan yang cinta. Kalau kita bahas yang kayak gitu mesti mereka yang sudah punya kekasih bakal kayak merasa, itu aku gitu. Kasihan yang belum punya. Masa enggak dibahas? Nah, ini kenapa saya main gitar tadi karena tidak ada yang saya nyanyiin. Nah, bukannya ada deket. Ini kode loh. Coba ya. Bukannya Instagram saya ditulis di bawah. Jadi kalau yang enggak punya itu, kan aku lihat juga di story teman-temanku banyak kan yang masih sendiri ya. Betul. Jadi kayak mereka ada yang enjoy. Sendiri tapi enjoy. Tapi ada yang meratapi. Ya aku nggak menyalahkan juga karena kenapa kok dia meratapi, karena memang melihat teman-temannya punya pasangan bisa jalan-jalan bareng gitu. Betul. Kan pasti ada rasa iri ya. Kayak kamu kemarin lihat aku jalan sama Danu. Ya Allah enggak dong. Mas Danu. Jangan bilang. Penonton tepuk tangan dulu. Udah. Agak loading memang. Nah kayak gitu. Terus ini satu pesanku, ini mungkin ada orang lain. Jadi kalau kalian yang sendiri, kalian yang mungkin jomblo itu apa ya? Bukannya kalian itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan orang lain, tapi sebenarnya kalian jomblo itu karena ada orang lain yang berdoa kalian menjadi jodohnya. Betul. Dia mendoakan kita. Iya. Supaya jadi jodohnya. Contoh misalkan ini serius loh. Jadi kan sering Tuhan dekatkanlah saya dengan jodohku. Nah, itu ada orang lain yang jomblo. Itu ada orang lain yang jomblo. Gara-gara doamu itu. Nah, kadang orang itu aku ora di pacar. Ternyata backstory-nya adalah dia ada yang didoain gitu. Jadi jangan merasa sendiri banget. Betul. Nah, jangan merasa galau, sedih. Gak usah lah, kamu tenang aja. Berarti aku nggak boleh galau nih? Jangan, kamu menjawab kegalauan itu dengan doa. Tuhan, jika memang ada orang yang menginginkan aku menjadi jodohnya, maka dekatkanlah. Tapi doa nggak bisa meluk, Mas. Aduh. Di motor. Ya memang. Misal ada yang manggil, kamu kok sendirian aja? Aku dipeluk kok sama doa. Tapi kan sih gitu. Doa selalu berada. Selalu bisa dimanapun kan bisa. Kayak gitu loh kok. Udah kita berdoa dulu. Enggak gitu. Oke. Nah, karena apa ya? Karena kita sudah bahas yang galau-galau tadi. Kita harus meng-upkan lagi. Apa tuh? Jadi jangan galau terus, jangan terpuruk. Nah, terus gimana? Kita harus menceritakan hal lain yang lebih lucu. Apa itu? Di STEMBA ini. Kamu pernah nggak sih dibotakin sama guru? Loh, jangan ditanya. Aku first impression kamu pertama kali kamu dibotai itu kapan? Ini mungkin agak balik awal dulu ya. Aku baru tahu kalau di STEMBA botak itu H-1 sebelum MPLS. Jadi MPLS berarti kamu kan MPLS nggak botak? Botak, maksudnya gini. MPLS kan dari Senin. Kalau masuk sekolah ya, buat yang kelas 10 kan belum masuk sekolah, ini tak ceritain. Cerita aja dulu ya. Jadi intinya Senin saya masuk, Sabtunya hari Sabtu itu disuruh masuk kan yang kelas 10 untuk kumpul di aula. Nah, disitulah diberi syarat harus potong 3, 2, 1. Nah, saya disitu baru tahu kalau 3, 2, 1 itu 3, 2, 1. Tidak dong.
dong, tidak dong. 3, 2, 2 mata saya. Terus go. Nah, 3, 2, 1 itu maksudnya 1, 2, 3 di sini ya. Jadi 3 mili, 2 mili, 1 mili. Itu peraturan yang berlaku di STEMBA standar. Nah, kalau masuk, kalau nggak masuk, kalian kan nggak mungkin sekolah ngeliperi kalian di rumah satu-satu. Jadi STEMBA banget. Saya baru tahu tuh di situ, Mas. Hari Sabtunya baru tahu, terus minggunya potong, meratapi rambut saya yang bagus sekali. Kalau mau lihat di Instagram ada. Kamu promosi, iya, usah. Jiwa-jiwa pedagang memang, Mas. Iya. Nah, terus S3 marketing. iya. Terus botak saya lumayan konsisten memang, konsisten. Nah, pada suatu hari yang cerah, saya tuh lupa kalau waktu itu cerah, waktu itu cerah. Pada suatu hari yang harusnya cerah, saya lupa kalau harus potong rambut. Jadi udah agak panjang. Biasanya tuh saya potong rambut sebulan sekali. Wasted. Ayo terus lanjutkan. Nah, karena potong sebulan sekali, maka dari itu rambutnya waktu itu udah panjang karena belum potong di bulan itu. Jadi udah panjang, tibalah pelajaran satu guru bahasa Jawa deh gitu. Ada guru bahasa Jawa. Nah, dia datang ke kelas. Mas, jangan sebutin deh bahaya. Mas, rambutmu panjang. Mas, rambutmu panjang, langsung dicuruh ke kesiswaan. Mas potong dan kawan-kawan. Jadi potongnya tuh kalau di kesiswaan 1 mili. Ya, semua ya, jadi satu. Kan sebagai apa ya, hukuman ya, karena kita nggak taat sama aturan. Di STEMBA menganggap itu sebagai sebuah kedisiplinan ya, bukan hukuman. Memang apa ya? Kamu ya masuk sini, kamu gitu. masuk sini ya kamu harus melakukan hal ini. Tapi menurut Mas Neta penting nggak sih botak? Kalau saya sih, kenapa botak? Karena itu bagi saya itu penting ya, karena kesannya beda. Orang botak itu kesannya beda. Ini di sini penting, di belakang beda lagi. Enggak ada. Ya, kalau saya sekolah saya botak sih. Oh iya. Sama. Nah, kayak pentingnya tuh ya mungkin ada kegunaan kalau kita gondrong. Pas kita di bengkelas misalnya, atau kita bubut, rambutnya nutupi ini. Simbok bubut tanganmu. Loh, sakit dong, Mas. Nah, makanya itu kadang ada hal-hal kecil yang dipikirkan, bahkan dipikirkan oleh pihak sekolah demi kita, kayak gitu. Lebih ke mungkin faktor mungkin kan kita bisa ngerti kalau orang yang rambutnya rapi dalam artian botak kan lebih kayak wih keren gitu. Gagah apalagi kita pakai pantofel. Nah, lebih pakai pantofel, pakai PDH ya. Baju yang mungkin baju yang loh, identitas baju identitas STEMBA kan kayak wah wis kayak masinis. Nah, masinis. Aku iya lagi. Jadi pelaut seakan-akan botak itu ciri khas. Jadi keren jadinya. Nah, gitu. Itu sisi kerennya. Memang kalau realitanya mungkin ada yang kepalanya jadi ketahuan. Ya, itu plus minus memang. Gak semua orang cocok untuk botak dan gak semua orang bagus ketika rambutnya panjang. Jadi di STEMBA biar seragam diputuskan botak gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa kenapa sih harus botak, itu mungkin menjawab ya. Itu dari siswa gitu. Kalau kita lihat emang agak keren sih kalau botak gitu. Kalau saya sendiri sih jujur pertama malu itu sih, Mas. Keren waktu ngelihat orang-orang botak, tapi pas sampai di kamu udah ternyata aneh juga ya kalau botak ya. Nah itu jadinya, lebih kayak gini. Waktu itu saya pernah ini bukan bully teman saya sendiri, jadi ini fun fact aja. Waktu saya pertama kali botak, saya di story sama teman saya ditulis orang hilang. Itu temannya siapa, kenalin tuh, bener banget itu, aku suka opininya tuh. Aku suka itu. Di tag ke mana tuh, Semarang itu loh. Info kejadian di Semarang. Ya. Langsung dari sananya langsung, Mas bajunya terakhir apa, ditemu kapan, kayak diseriusin gitu. Padahal kan bercanda. Gak boleh dong kayak gitu dong. Nah ya makanya teman saya memang ya gitu semua ini. Saya enggak ya. Enggak. Jadi intinya mungkin di awal-awal perlu penyesuaian, tapi kedepannya akan lancar aja. Kita kan apa ya, kalau kamu bilang tadi kejadian Semarang ya, STEMBA kan punya akun-akun kayak STEMBA Manifest. Betul. Ya. Itu sebenarnya kalau kita gerakin lagi asik banget sih. Gerakin lagi. Jadi nanti kita bakal kolaborasi. Betul. Apa yang asik banget, apa yang seru di STEMBA Manifest kita samain di sini. Keren untuk banget itu. Minggu depan
akan ada yang lebih seru lagi. Akan ada yang topik-topik bahasa lagi kan. Kalau kemarin kita udah Q&A. Kalian tanya, kita yang jawab. Nah, besok kalian yang cerita. Nah, itu kita yang bacain gitu. Atau mungkin kalian kesini duduk di sini, kalian ceritain ke teman-teman itu. Gitu. Itu untuk kedepannya di kami dari Stemba Podcast atau Mbak Baru Wiyoto mengusahakan untuk on schedule terus ya, seminggu sekali ada terus. Jadi nanti kalian tahu jadwalnya dan hafal kapan harus pencet YouTube, tulis Stembase official. Itu loh, itu dan yang terpampang wajah Niko orang hilang yang tadi. Biar gak hilang. Oke. Enggak kerasa ya waktunya udah. Ya waktunya udah lebih 30 detik. Intinya materinya ini loh. Jangan dilihat. Udah ya. Jangan dilihat. Cuma 2. Tapi ngobrolnya lama. Jadi itu dari kami untuk hari ini ya. Bila ada kesalahan enggak apa-apa. Intinya apa sih ngobrol dari itu? Intinya tadi cinta. Cintamu memang tidak pernah bisa seindah orang lain, tapi itu ceritamu sendiri. Tapi itu jadi ceritamu sendiri. Lebih personal gitu. Terlepas kalian jomblo atau berpacaran sekarang, obrolan hari ini menyayat-nyayat. Iya betul. Terlepas dari kamu pacaran atau enggak sekarang, enjoy dan tetap ingat besok Senin masih pas. Oh iya, besok Senin masih pas. Ini durasinya agak mau dikit enggak apa-apa ya. Senin masih pas. Ya oke. Senin masih pas, semangat. Buat besok Senin, apa besok Senin? PPKN, Penjaskes. Itu. Jangan lupa belajar karena nilai hari ini menentukan. Nilaimu besok di rapor. Ya. Gitu. Oke. Sekian dari saya, Renata. Bukan. Saya Niko. Saya Renata. Kami berdua, Renata Niko. Reino. Itu nama orang lagi. Renata Niko. Royko. Oke. Kita tutup aja udah. Oke, terima kasih. Kita tutup. 1, 2. Bentar. Jangan lupa like, komen, subscribe. Follow dulu kalau di Instagram ya. Follow dulu IG-nya Potra 7, kemudian like, komen dan subscribe di YouTube-nya Stembase Official. Tontonin terus kita di sana. Mantap. 1, 2, 3. Dadah.